besok tanggal 21 itu usia perkawinan kita yang ke-37 tahun. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya pada kita sekalian, di mana pada malam hari ini dengan berbagai kesibukan, kemarin kami bertiga dari Jakarta, saya sendiri selaku anggota MPR RI bersama dua teman dari MPR tiba di Bau-Bau, dan pesawatnya kemarin itu begitu mau mendarat tidak jadi terbang ke Bali. Saya pikir kembali ke Makassar, tapi alhamdulillah bisa kembali ke Bau-Bau, dan malam hari ini kami berada di sini untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. Untuk diketahui bahwa 4 pilar ini merupakan komitmen dan sekaligus tugas dari MPR sendiri untuk bisa mensosialisasikan ini. 78 tahun kemerdekaan kita baru saja beberapa hari lalu kita rayakan, usia 78 tahun, dan insya Allah ini sudah menjadi komitmen bahwa tahun emas bangsa kita ini pada tahun 2045 yang akan datang. Bapak Presiden sudah membuat komitmen untuk seluruh anak bangsa bahwa tahun 2045 adalah tahun emas untuk kita semua. Oleh sebab itu, kewajiban bagi anak bangsa bagaimana kita menyongsong tahun emas itu, lebih-lebih untuk mempersiapkan generasi muda kita, karena tahun emas itu 22 tahun akan datang. Secara pribadi saya membayangkan 22 tahun yang lalu itu saya mempersiapkan diri untuk jadi wali kota. Karena saya jadi wali kota Bau-Bau itu tahun 2003. Begitu singkatnya waktu, 20 tahun yang lalu. Ya. 20 tahun yang lalu, 2003, saya dilantik jadi wali kota Bau-Bau. Anda bisa lihat dan bisa menyaksikan, mungkin di antara kalian yang ada di sini itu mungkin masih usia TK ada, usia SD ada, dan sekarang mungkin sudah menjadi mahasiswa. Termasuk yang baca doa tadi. Saya kaget begitu Al-Ustaz Bintang menanyakan anak ini pada waktu saya jadi wali kota belum lahir. Sekarang dia berdiri di sini menuntun kita untuk membaca doa dengan baik, kasih sekali. Mudah-mudahan doa tadi bisa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Oleh sebab itu, tantangan kita ke depan, bagaimana kita ini sebagai anak bangsa bisa mempunyai suatu komitmen bersama, dan lebih-lebih bisa menghayati, memahami, dan mengaktualkan dalam kehidupan sehari-hari 4 pilar kebangsaan ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila yang lahir 1 Juni tahun 1945
itu digali dari memang nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sebagai bangsa pada waktu itu. Buton salah satu bangsa sebelum NKRI ini ada. Negeri ini pernah jaya, pernah mengisi hasanah peradaban masa lalu sebagai satu entitas bangsa sebelum lahir Indonesia. Benteng Keraton yang kita abadikan pada tahun 2006 sebagai benteng terluas di dunia, itu adalah komitmen kita sebagai anak-anak Buton pada waktu itu untuk menyatakan bahwa peradaban masa lalu kita bukan peradaban kaleng-kaleng, tapi peradaban yang sudah menunjukkan suatu kondisi. Benteng bukan saja simbol dari batu yang tersusun, tapi benteng berarti ada nuansa bangsa ini ingin mempertahankan diri dari serangan ekspansi dari luar. Kalau kita ingin diserang, direbut, dikuasai dari luar, berarti negeri ini punya potensi besar yang harus kita jaga, pelihara. Itu pada waktu eranya kita sebagai bangsa Buton. Sekarang 78 tahun kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Jadi kita terikat dalam suatu komitmen bersama sejak 78 tahun lalu. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tentu kalau kita lihat dari dinamika global saat ini, tantangannya kita besar karena karunia Tuhan terhadap potensi sumber daya alam Indonesia ini itu besar sekali. Masa depan dunia yang konon sebentar akan menjadi suatu kondisi di mana kalau energi listrik mobil sudah pakai baterai semua, itu bahan baku utamanya ada di Sulawesi Tenggara, nikel. Bagaimana kita mengganti suatu peradaban dari minyak ketergantungan kita, gas ketergantungan kita pada masa lalu, nanti ketergantungan kita terhadap baterai, aki pada masa depan, di mana bahan bakunya ada di negeri kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak daerah di Sulawesi Tenggara dan lebih khusus kita di Pulau Buton ini kita harus dapat menyiapkan diri, memahami bahwa kita tidak bagian kecil, tapi kita adalah bagian besar dari suatu negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dasar falsafah yang digali dijadikan suatu dasar negara, filosofi bangsa Pancasila yang di dalamnya ada 5 nilai. Yang pertama, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang harus menjadi pemahaman dan satu komitmen. Tidak boleh ada yang mengganti daripada dasar ini, yaitu Pancasila. Itulah yang salah satunya ingin kita sosialisasikan kepada malam hari ini. Yang kedua, kita punya undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar ada pembukaan undang-undang dasar yang kita sudah sepakati tidak boleh. Undang-undang dasar ada pasalnya bisa dirubah, tetapi pembukaannya tidak boleh dirubah. Termasuk komitmen kita bersama bentuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu juga tidak boleh dirubah. Kita sudah sepakat NKRI harga mati. Jadi kita bisa bayangkan
itu ada 17.000 pulau lebih, malah terakhir itu statistik mengatakan ada 18.000 pulau-pulau menyebar dan semua itu punya potensi. Bagaimana menyatukan itu dalam suatu keragaman? Oleh sebab itu saya kira kita coba nanti mulai narasumber saya minta kita nanti tidak berbicara, tetapi coba kita gali, karena di depan kita ini anak-anak muda, bau-bau yang potensial. Kenapa saya katakan potensial? Posisi bau-bau Buton ini strategis. Coba kalau kita peta Indonesia kita lipat, itu yang terjepit itu Pulau Buton. Yang terjepit di peta Indonesia itu Pulau Buton. Oleh sebab itu tidak sembarang para leluhur kita itu menjadikan simbol benteng itu, dan kita dulu proklamasi bahwa itu benteng terluas di dunia. Ada nilai strategis. Dalam sistem kerajaan kita ada parata, jadi sudah sistem pertahanan modern pada waktu itu. Ya, ada kapital laut dalam struktur pemerintahan. Jadi ingin kita mengatakan bahwa bagaimana kita sebagai anak bangsa, anak bau-bau ini bisa menyadarkan diri bahwa kita tidak sekedar berada di satu pulau, tetapi kita diamini adalah pulau yang strategis. Maka perlu kita tanamkan nilai-nilai komitmen bahwa kita jadikan Pancasila sebagai dasar, dan komitmen kita bagian daripada NKRI. Kemudian kita tentu menyadari bahwa selain Undang-Undang Dasar NKRI yang kita sudah nyatakan sebagai komitmen, kita harus sadar bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu semboyan, dan keragaman itu kita tetap satu. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam sosialisasi ini, semoga sebentar dalam dialog-dialog kita ini kita bisa menggali, mendengarkan. Bapak Presiden dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus di sidang tahunan MPR, sidang tahunan MPR itu mengatakan bahwa tahun 2045 itu tahun emas kita, dan kita menuju ke sana. Ada 68% bonus demografi kita, penduduk kita, dan saya kira di negeri kita juga penduduk usia muda yang akan bersama-sama dengan anak bangsa yang lain itu tidak sedikit. Saya nanti mungkin minta kepada narasumber Bu Panti sebentar, bisa mungkin menunjukkan anak bau-bau yang berprestasi. Ya, tunjukkan kepada kita semua di sini bahwa tempat kecil ini, di Pulau Buton ini, di kota bau-bau ini, di salah satu SMA bau-bau itu juga ada anak-anak SLTA di bawah. Ini ada catatan-catatan penting yang berprestasi, yang mungkin kita bisa ungkap sebagai bagian daripada kesiapan anak-anak di daerah ini, sebagai bagian daripada anak Nusantara yang tentu bisa paham bahwa komitmen bagaimana kita menjaga 4 pilar ini sebagai bagian daripada suatu komitmen bersama untuk menyongsong masa depan dan mempersiapkan diri agar kita lebih tegas, lebih kuat. Bau-bau yang kita sudah lihat bagaimana masalah kita. Saya tadi dalam ngobrol-ngobrol, saya katakan ini anak-anak bau-bau, khususnya yang muda-muda, jangan takut dikritik, jangan mendendam orang yang mengkritik. Ya, kita bahas seperti Pak Jokowi kemarin, bagaimana
kerasnya Rocky Gerung menyampaikan itu, tapi beliau mengatakan, ya saya hanya ingin bekerja. Dan itu mengingatkan saya secara pribadi, bagaimana kita ingin membangun bawah-bawah dulu Pantai Kamali. Mungkin di antara sini ada yang demo-demo saya, iya kan? Kalau saya berhenti dulu karena takut di demo, Pantai Kamali tidak hadir. Ya. Yang demo saya malah itu yang pertama menggunakan Pantai Kamali. Ketika saya membangun kantor wali kota di hutan, ya, saya dianggap orang gila. Siapa yang berkantor di hutan sana? Saya dikatakan orang gila, di demo. Tapi saya tidak menendam yang mendemo. Saya tidak membenci yang demo. Pejabat-pejabat kota pada waktu itu pun ada yang ekstrim, tidak menyetujui dengan kebijakan saya. Tetapi tidak saya mau mengambil sikap untuk menonjolkan mereka. Dalam jabatan saya ingat, saya tidak menonjolkan orang yang tidak sepaham dengan saya. Padahal kalau saya menonjolkan, apa salahnya? Tetapi apa akibatnya kalau kita selalu mengambil sikap menonjolkan orang-orang yang berbeda pandangan di dalam satu struktur? Kalau itu terjadi, maka akan melemahkan birokrasi. Yang kedua, akan kita menciptakan kader-kader birokrat yang penjilat, yang hanya puji-puji kita, yang hanya sanjung-sanjung kita. Itu yang kita beri jabatan, padahal dia kosong dalam kemandiriannya, profesinya, sehingga dia tidak bisa menawarkan konsep terhadap kita sebagai mengambil keputusan dan risikonya terhadap daerah. Ketika daerah tidak bisa maju, tidak bisa membangun dirinya, maka itu berisiko terhadap negara sebagai satu kesatuan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, jangan takut dikritik, berani mengambil keputusan dan mengambil risiko. Kalau dulu saya menjadi pemimpin yang lemah di negeri, tidak akan ada itu Kota Mara. Tidak akan ada aspal yang hitam di seluruh kota ini. Karena ketika saya mau mulai mengaspal, bukan main tiap hari demo yang memprotes. Tapi kalau kita tidak berani melakukan itu, maka saya kira tidak akan ada yang kita bisa lihat. Ketika kita robek-robek jalan di atas bukit apalagi mata sana, itu bukan sekedar proyek untuk pembukaan jalan, tapi untuk kita melihat bahwa piramida penduduk bau-bau pada waktu itu usia 16 tahun ke bawah itu besar. Kalau kita menghitung pada waktu usia yang berada pada tahun 2003, usia 10 tahun pada piramida itu, kita bisa bayangkan 20 tahun akan datang, dia umur 30, pasti sudah berkeluarga. Di mana dia mau memerlukan ruang untuk membangun rumah? Paling di belakang rumahnya lagi kakeknya, di belakang rumahnya mamanya. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Terjadi kawasan kumuh. Dan itu terjadi di beberapa titik-titik kota kita. Yang sekaligus juga untuk menjawab bahwa kita tidak ada masyarakat miskin sebenarnya. Yang ada itu masyarakat berpenghasilan rendah. Kita punya aset. Coba kita tanya saudara-saudara kita di usaha. Mereka tiap subuh sudah keluar untuk mencari untuk 100-200 ribu.
Tetapi tahukah pada kalian, mereka itu orang kaya dalam sisi penguasaan aset. Kita tanya, subuh mereka keluar, tetapi mereka keluar itu untuk mencari 100-200 ribu. Tapi mereka memiliki kekayaan yang besar karena memiliki tanah yang luas. Kalau kita tanya di mana tanahmu, ada di atas. Berapa hektar? Mungkin 5-10 hektar. Berapa harganya? Kalau mau ambil saja. Kena hutan. Tapi ketika kita bukakan jalan, apa yang terjadi? Ketika Anda datang, berapa tanahmu? 500 ribu per meter. Mungkin sebentar 1 juta per meter. Mungkin sebentar lagi 5 juta per meter. Kalau kota ini kita tata dengan baik, maka tidak sedikit warga-warga asli di kota ini menjadi orang-orang yang berduit karena asetnya bernilai ketika kita bukakan jalan di tempat-tempat mereka. Ini saya katakan karena untuk ingin menyampaikan bahwa ini bagian untuk menyadarkan kita bahwa lahirnya pemerintah di daerah adalah satu upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bagian daripada komitmen kita sebagai satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Di bawah ini tidak boleh ada bilang hanya orang Buton. Ada saudara-saudara kita dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru daerah Indonesia. Berapa etnis? Juga yang menganut agama bukan hanya didominasi oleh kita yang Muslim. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada Buddha. Ya. Kita hidup damai. Ketika kerusuhan Ambon, negeri inilah yang menampung kerusuhan itu. Tiba di sini karena kita tahu bahwa itu mereka saudara kita satu bangsa. Dari berbagai macam latar belakang kita terima dengan baik, yang kita kenal dulu dengan Exodus, tapi kita menjadi tuan rumah yang baik. Ada satu nilai-nilai yang bagian dari bagaimana kita memahami Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi pada prinsipnya kita di negeri ini sudah mempraktekkan nilai-nilai 4 pilar itu. Sekarang tantangan kita menyongsong masa depan, bagaimana anak-anak negeri ini bisa menyiapkan diri untuk pada tahun emas akan datang. Ini tanggung jawab kita semua, yang tua, yang muda, dan lebih-lebih kesadaran untuk yang muda-muda untuk bagaimana kita memahami ke depan. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar untuk mengingatkan kita sekaligus membangun komitmen. Mungkin tahun-tahun depan kita lakukan lagi sosialisasi ini pada komunitas lain. Tapi tentu kalau tahun-tahun depan pemilu, ya mudah-mudahan saya terpilih kembali, bisa kita karena ini kita mengangkat, kita punya posisi yang strategis. Sebenarnya dulu kita angkat pegawai itu tidak kenal bahwa kamu keluarga atau tidak. Dulu saya itu jadi angkat pegawai itu, saya lihat ketua BIN terima dia jadi pegawai karena nilai-nilai kepemimpinannya sudah ada, sisa dipoles-poles. Kita lihat IP-nya yang tinggi-tinggi, masukkan. Sudah itu kita buka, sekolahkan, guru-guru sekolahkan, karena melalui pendidikanlah kualitas anak-anak daerah ini bisa. Kita buka ruang, yang berprestasi tamat ini ada dulu yang bebas tes, kita biayai. Siapa yang IP-nya bagus, kita suruh lanjut dan kita biayai. Karena sumber daya manusia untuk yang berkualitas itu adalah tanggung jawab kita semua. Karena mereka bisa kita manfaatkan untuk membangun daerah. Mudah-mudahanlah langkah-langkah ke depan melalui sosialisasi ini membangun kesadaran kita, dan tentu kita berharap negeri ini bisa menemukan jati dirinya yang memang perlu
kita terus bangun sebagai bagian daripada Indonesia yang kita cintai. Semoga ini bisa terwujud, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sosialisasi 4 pilar pada malam hari ini dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.